saudaranya. Iya. Lupa gue namanya. Karena sudah lama ya Maija, mungkin lupa ya. Sudah lama ya. Tapi gini, Assalamualaikum. Gue kira itu sama. Iya. Kita nanti syuting ya. Iya. Ini cerita untuk film malam minggu. Iya. Oke. Di mana? Di studio aja kan? Iya. Oke. Jangan oke dulu. Ini cerita Padang ini. Nanti dia Padang gitu. Dia ini siapa ini? Aku Yusuf, M. Yusuf. Sorry. Oke, sama Koto. Sorry bang, aduh ini Anda. Wah bilang kayak dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana kasadonyo basuh balik bersama Ambo Rika Malik Isiko di acara podcast Kabarantau, podcastnya orang awal. Alhamdulillah di hari kiniko sangat luar biasa kita kehadiran salah satu artis bintang sinetron yang sudah senior ya. Siapa lagi ini? Mungkin dan sana kasadonyo ingin lebih tahu siapakah yang hadir pada hari kiniko. Ya kita langsung saja perkenalkan, inilah dia Maija. Assalamualaikum Maija. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Maija, gimana kabarnya hari kiniko? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Tampak awet muda, makin sehat, luar biasa ya Maija ya pada hari ini ya. Sebetulnya biasa aja. Tapi alhamdulillah masih diberi kesehatan, kesempatan. Amin. Untuk masih eksis. Iya. Karena begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Maija, mungkin dun sana yang berada di rumah ini ingin tahu lebih jauh ya, kenapa Maija bisa nama Maija itu nama aslinya siapa? Terus dari mana asalnya? Kita ulas satu persatu ya Maija ya. Nama asli Maija tuh siapa sih sebenarnya? Jadi kepo deh. Kepo lah. Sangat kepo dan sana yang di rumah juga pengen tahu lebih lanjut. Pengen tahu bener apa pengen tahu? Pengen tahu banget. Pengen tahu banget. Iya. Nama aku asli ya. Asli. Nur Hayati Josan. Bagus sekali. Wah bagus sekali Nur Hayati Josan. Itu kalau diartikan Nur cahaya. Hayat kehidupan. Jadi cahaya kehidupan. Josan? Nama dari Papa. Tercinta. Jadi Nur Hayati Josan ya. Cahaya kehidupan. Tentu dun sana yang berada di rumah juga tahu sekali ya. Maija nama trennya adalah Ati Cancer. Cancer ya. Ati Cancer. Cancer itu nama zodiak ya. Betul lah. Zodiak. Lahir bulan apa? Yang kalau nggak salah kalau zodiak Cancer itu lahir di bulan Juli. 100. 100. Ya, tanggal 10 Juli. 10 Juli. Tahun 49. Tahun 49. Berarti usianya sekarang 27 tahun. 27 tahun. Wah, luar biasa 27 tahun. Lewat 27. Tapi dibalik ya. Rahasia, jangan sebut tahu. Kasih tahu itu. Oke, Maija. Alhamdulillah. Maija berasal dari mana itu? Asli. Iya, keturunan orang tua. Asli turun temurun. Itu Minang. Padang, asli. Oh, asli orang Minang. Asli. Tepatnya di mana Maija? Yang aku tahu itu Bukit Tinggi ya. Bukit Tinggi. Kalau di kampungnya itu Kapal Kutu. Abah. Bumi itu ada Gugot.
tinggi kalau nggak salah. Ya kayak gitulah, dan keluarga banyak sekali di sana, luar biasa. Oh, alhamdulillah. Keluarga besar. Suku Maijah? Tanjung. Berarti Maijah punya suku Tanjung ya. Banyak memang, terutama teman-teman saya Maijah yang berasal dari Minang, sukunya tuh suku Tanjung. Oke, kok mungkin Dunsana yang berada di rumah ingin bertanya juga dan ingin tahu lebih lanjut ya Maijah ya. Kok bisa nama tuh jadi Ati Cancer gitu? Cancer tuh dari mana asal muasalnya bisa nama Ati Cancer? Iya kan bintangnya Cancer. Oh, bintang Cancer. Kan cari praktis aja. Waktu itu kan memang kalau nama asli itu terlalu panjang. Iya. Sehingga agak susah diingat. Kita kan orang ingat kalau di dunia entertainment itu kan nama yang praktis dan mudah diingat. Iya, praktis. Nah, itu saya terinspirasi dari nama seorang pengarah acara di TVRI waktu itu, namanya Alex Leo. Mungkin pernah dengar sekarang. Bukan Alex Leo. Dia pakai Alex Leo. Aku lihat itu. Oh, jadi terinspirasi dari situ ya Maijah ya. Oh, seperti itu. Nah, terus aku waktu itu di RRI. Waktu itu saudara tanya, terus namamu siapa nih? Iya. Aku bilang yang lain kok enak, Olan Sitompul. Iya. Ya kan? Iya. Anak Panjang, Anak Satyana Lubis. Iya. Panjang. Terus apa lagi? Akhirnya John Simamora saudara. Ati Cancer. Ati Cancer. Nama itu hoki. Sejak itu. Aku nggak berpikir tentang hoki. Yang penting praktisnya aja. Praktisnya ya. Orang gampang ingat. Itu. Dan saya bukan penggemar zodiak juga. Gak percaya gitu. Nah terus itu bisa sekarang jadi orang lebih familiar Maijah tuh seperti apa tuh Maijah tuh? Aku juga mungkin lebih enaknya dan lebih simpelnya manggil Maijah gitu. Ya itu kan 2009 itu ada serial stripping Maijah Pengen ke Mekah itu. Oh, Maijah Pengen ke Mekah. Itu kan tayang sampai 3 tahun itu. Oh. Kalau setiap hari orang bilang Maijah ya udah. Ya udah jadi Maijah. Jadi aku lebih gampang cari Maijah. Maijah. Ati Cancer hampir nggak kenal. Iya, Maijah sekarang. Oh, Maijah ya. Maijah. Iya. Ya udah apa. Oh itu ya sinetron judulnya Maijah Pengen ke Mekah. Iya ya. Oh jadi di situ ya. Oh semua orang jadi mengingat namanya Maijah setiap di mana Maijah tampil Maijah seperti itu ya. Padahal sebelumnya. Maaf cerita bahwa Maijah itu lahir dari sebuah film, mungkin nonton. Film menjadi fenomena. Iya. Itu Mak Ingin Naik Haji. Mak Ingin Naik Haji. Pernah nonton ya? Pernah. Sering diputar kan? Iya. Itu yang bagus, karyanya Aditya Gumai. Iya. Itu Mak Ingin Naik Haji. Mak Ingin Naik Haji. Kita meraih 5 piala. Alhamdulillah. Situ Mak dapat piala sebagai itu yang mengangkat Maijah ya. Setelah itu ada produser membuat itu. Tetapi karena dia beda, cuma pengen emaknya, tentu dia harus minta izin kepada ini. Kan aku bilang jangan dong pakai emak aja. Atau Mak Ingin Naik Haji jangan. Minta izin dulu. Akhirnya pakailah Maijah Pengen ke Mekah. Oh, Maijah. Yang penting ada emaknya. Yang penting ada emaknya. Emaknya ini. Emak membawa berkah. Ya, alhamdulillah. Membawa rezeki alhamdulillah. Itu Maijah. Penghargaan apa aja yang udah Maijah dapat? Di beberapa festival, kan FFI ada Festival Film Bandung, Festival Film Bali, kemudian ada Indonesian Movie Awards, di situ hampir semua kita dapatkan itu, dan film terbaik juga dapat di Festival luar biasa penghargaan yang Maijah dapatkan ya Maijah ya. Ya, setelah itu baru beberapa tahun kemudian ada yang membuat itu dengan atas inspirasi dari film ini, buat serial itu ya, serial TV itu yang tadi judulnya
Mak Ijah pengen ke Mekah. Karena nggak boleh pakai emak doang, harus yang lain juga. Oh, padahal idenya dari situ. Oh iya. Ceritanya beda. Ini komedi. Iya. Mak Ijah itu berawal karir itu dari usia berapa tahun mulai berawal karir? Dari kecil saya udah tertarik sama seni. Seni ya? Di suara pertama ya. Nyanyi. Wah, nanti boleh kita coba ya suara Mak Ijah. Lagi serak nih. Oh, lagi serak. Namanya ya dari SD, tapi kan nggak berkembang karena susah zaman itu kan. Orang tua kan untuk rekaman gitu susah gitu. Atau susah. Tidak dapat restu izin dari orang tua. Itu pertama untuk kebutuhan seorang mubalik. Oh, seperti juga itu. Seorang pemuka agama ya. Juga ada pejabat juga dia. Jadi ngapain kamu? Oh. Dulu kan begitu. Iya. Ngapain kamu? Mau jadi seni mau jadi apa? Seperti itu ya. Anak panggung. Aduh. Malu lo mau kakek. Datuk Bandaro. Kakek gue dan seterusnya. Aku kan apa sih? Sudahlah. Iya. Tapi diam kan terus mirip tubuh nih. Aku mulai lihat teater tuh, main. Aku mulai tertarik pada teater ya, teater. Berarti Mak Ijah memang berkarir itu awalnya mulai dari kecil ya Mak Ijah ya? Dari kecil. Nyanyi di sekolah-sekolah. Mewakili sekolah. Selalu jadi juara. Mulai SMP kelas 2 aku masuk teater. Iya. HSBI, Himpunan Seni Budaya Islam. Iya. Kata ayahku boleh, kalau Islam boleh. Oh, seperti itu. Yang penting itu. Dan jaga nama baik seperti itu aja ya. Banyak HSBI. Terus ada kakak di situ juga 2 orang. Iya. Aku boleh. Tapi aku berkembang di luar itu. Gak seorang tua. Mau ikut nyanyi di band. Gak tahu kan? Jadi diam-diam nih Mak Ijah nih ya. Diam-diam nih Mak Ijah ngumpet-ngumpet nyanyi band, ya kan? Ikut teater. Tapi memang awalnya SBI. Pementasan pertama itu di Gedung Kesenian. Masih umur 12 tahun. Iya. Aku ingat Sandiwara Iman karena kan waktu itu Kolonel. Sandiwara Iman? Ya. Sandiwara Iman itu ya? Tentang mahasiswa. Jadi anaknya mahasiswa dilempar ke penggorengan itu. Masih kecil. Sama grup HSBI itu. Di Gedung Kesenian. Karya sutradara H.M. Zainuddin juga tokoh. Iya. Pak Yunan Hermina Sution. Itu masih itu awal situ main di panggung. Maka timbullah tim muncul kan. Tim lahir. Iya. Aku sudah tamat SMA. Kuliah. Iya. Aku sudah main di tim. Jadi tim RRI, TVRI itu tempat main alma materku itu. Iya. Akhirnya kuliah gue tinggal. Cuma sampai tingkat 3. Iya. Justru dari seni yang menghantarkan Mak Ijah jadi sukses sampai sekarang ini ya. Itu lebih keras dorongannya. Iya. Ditawarin jadi pegawai nggak mau. Nggak mau. Iya. Mau jadi pegawai lah kata Yuna. Pegawai negeri gitu ya. Mau gua pagi-pagi mesti datang pakai rok pula jam 8 absen pulang jam 8. Iya. Kalau seni ini kan aku di RRI ikut drama and musical show. Oh, drama musikal ya. Kalau ada drama Sandiwara Radio. Iya. Itu Mak Ijah pemeran utamanya tuh. Selalu ikut di daun itu. Oh, selalu terlibat ya. Dan itu kan nggak tiap hari, datang pun jam 11. Oh iya. Ya kan? Kalau pegawai kan tiap hari. Waktu masih bisa kita atur sendiri. Gue bisa kemana-mana. Iya, bisa diamati. Jadi waktu itu memang ambisi ya, semuanya kepengen, semua mau. Iya. Tapi yang jelas jalur itu pesan dari orang tua. Iya. Jalur yang benar. Tetapi jalur yang agamis. Oh iya. Jadi aku main di Firman agamis Islam. Kalau lihat lihat dulu. Kalau ada nada-nada yang agak ini, mohon maaf. Iya. Terus Mak Ijah, alhamdulillah nih bincang-bincang kita semakin asik sepertinya ya. Terus gini Mak Ijah nih, suka duka selama Mak Ijah menjalani karir.
Suka dukanya apa tuh Maija? Banyak sukanya. Banyak sukanya ya? Lebih banyak sukanya ketimbang dukanya. Karena kalau kita mencintai pekerjaan kita, aku kira bohong kalau banyak dukanya. Banyak sukanya. Iya. Duka itu mungkin nggak usah berkarir pun duka itu akan datang aja kok. Oh begitu ya Maija? Misalnya sakit, iya, berduka iya, kan. Iya. Dan itu jangan jadi hitungan seperti itu. Atau kalau mau bicara soal barangkali sedikit aja ya. Kalau honor terlambat itu pun agak duka. Tapi ya itu kan biasa kan. Curcol tuh, curhat colongan tuh. Hampir semua orang gitu kan. Iya. Nah nggak masalah. Kita harus maklumi bahwa manusia itu kan nggak semuanya siap apa. Ya, kita ikhlas. Jadi Mbak Ija lebih banyak sukanya ketimbang dukanya ya? Aku banyak menikmati itu sih. Sukanya. Kalau nggak sampai gini hari gue di situ. Oh iya betul Mbak Ija. Alhamdulillah pekerjaan dikerjakan dari hati, hasilnya pasti lebih. Nah iya. Ya itu cek orang awak. Iya. Iya, Bukit Tinggi itu gini tuh. Masih tinggi dah. Masih tinggi lah. Bukit Tinggi masih tinggi. Aku ke Bukit Tinggi. Aco Mbak Ija pulang ke kampung. Maco. Kalau diundang aja gue pulang itu. Ini ada Pekan Teater tahun 80. Tuh 84 apa bayangkan. Gitu kan. Dan ada Unyil, pernah nonton Unyil? Unyil kan? Itu tonton anakku masih kecil dulu Mama Anja. Iya. 86 diundang oleh Minang orang Padang main di sana. Kita tinggal seminggu. Itu main dan keliling situ. Luar biasa. Saudara aku yang segitu banyaknya terpaksa ngumpul di satu tempat hanya untuk ketemu aku. Karena kalau satu nggak mungkin. Schedule kan padat. Iya. Pak polisi, kepala sektor situ yang antar kita jalan-jalan ke Bukit Tinggi. Kita gue ke Bukit Tinggi sekali. Pertama kali ya Allah. Iya. Tapi bangga Mama. Mbak Ija bangga jadi orang Minang. Luar biasa. Tapi kalau dilahirkan Mbak Ija lahir di Jakarta. Lahir di Lampung. Oh jadi lahir di Lampung. Jadi Mbak Ija bukan lahir di Bukit Tinggi bukan ya? Atau di Jakarta gitu ya? Lahir di Lampung. Dalam masa agresi kedua, dalam masa sulit. Ketika itu bapak tokoh lagi dikejar-kejar Belanda. Ibuku hamil besar, aku lahir di satu kota Krui namanya. Oh Krui. Itu kota ditinggalkan orang karena akan yang musnah oleh Belanda. Aku lahir tanpa pertolongan siapa-siapa karena bapak cari dukun ke desa sebelah. Aku lahir sendiri. Dan Mama berjuang sendiri melahirkan. Aku menghirup darah, aku sambil mata yang melotot. Luar biasa, aku hebat. Isap jempol. Iya. Hebat anak, aku bilang hebat. Aku begini banget. Sombong lu. Hebat anak ini. Siapa ini? Lu kata kakakku yang ngomong. Nomor 7. Bapakku datang gendong dukun beranak yang nggak bisa jalan digendong. Dia malah benar-benain. Oh jadi Mbak Ija tuh lahir di Lampung. Mulai dari dilahirkan sampai berapa tahun tuh Mbak Ija di Lampung? Gak ada langsung kabur kan itu. Jadi lahir aja di Lampung. Numpang lahir. Setelah baru Mbak Ija balik lagi ke Bukit Tinggi. Lari enggak Padang lagi. Ke Palembang. Ke Palembang. Palembang tuh sudah agak tenang. Berapa itu 50. Terus bokap diangkat dari Jawa Penerangan. Jadi Mbak Ija dilahirkan saja di Lampung, langsung ke Palembang setelah itu ya selanjutnya ya? Nggak tahu di mana, akhirnya Palembang umur 6 tahun, sekolah 7 tahun, bapak jadi kepala Jawa Penerangan di situ. Aku sekolah sampai kelas 2, terus dipindahin ke Bengkulu. Ke Bengkulu. Jadi Mbak Ija nginjak kota satu ke kota yang lain begitu ya? Setiap 2 tahun punya anak 1. Pindah punya anak 1. Dan dia anak 10 bokap. Alhamdulillah. Jadi Mbak Ija itu 10 bersaudara. Mbak Ija anak ke? 7. 7 itu angka keberuntungan. Beruntung Mbak Ija ya. Angka bagus aja. Iya. Kalau beruntung sih semua angka tuh beruntung. Iya betul sekali Mbak Ija. Sekarang kesibukan Mbak Ija tuh apa Mbak Ija? Kesibukan saat ini? Saat ini banyak ya sekarang puasa lah palingnya. Sekarang hampir nggak sibuk. Sibuk paling undangan buka puasa nih banyak banget. Dan aku senang bersilaturahmi. Bersilaturahmi ya, karena silaturahmi membuat sehat, panjang umur, naik imunitas. Iya. Aku punya beberapa grup yang solid dari SMA SMA sampai sekarang. Sampai oma-oma ini tetap kumpul. Dari itu teman-teman dari masa-masa SMA Muhammadiyah. Ya.
ada jenderal, ada dokter segala macam. Itu ngumpul 2 bulan sekali. Ini undangan nih, lagi Muhammadiyah nih. Jadi setelah dari sini Mak Ija langsung kayaknya undangan Muhammadiyah buka puasa banget. bersama. Itu adik-adik yang bikin, tapi tetap diharapkan kita datang. Angkatan yang paling udah nggak muda lagi lah. Iya Mak Ija, alhamdulillah ya. Kesibukannya Mak Ija luar biasa di usia Mak Ija yang nggak lagi muda. Masih muda ya. Sudah nggak muda lagi. Iya, tapi masih eksistensi sampai saat ini luar biasa. Itu yang perlu aku contoh dari Mak Ija tuh. Gimana bisa tetap bertahan? Bersyukur. Di dunia entertain. Ada motonya apa? Bersyukur. Tidak hanya ketika suka tapi juga duka. Bersyukur selanjutnya? Tidak hanya ketika duka tapi juga suka. Tidak hanya ketika suka tapi duka. Jadi bersyukur dalam suka dan duka. Bersyukur dalam suka dan duka. Itu moto ya. Alhamdulillah. Perlu aku tanamkan di dalam hati itu. Bersyukur tidak hanya suka tetapi duka. Kita jalankan semuanya. Seiring sejalan. Sekarang pemasukan kurang deh. Lagi dengar ya. Tapi bersyukur tetap sama. Bersyukur tetap ya. Alhamdulillah, dengan kita bersyukur nikmat Allah lebih terasa indah, ya Mak ya. Segala kesulitan pun jadi alhamdulillah. Segala kesulitan Allah memberikan bacaan kepada kita untuk menguji kita. Ikhlasnya sih lo. Iya betul Mak Ija. Ikhlas. Padang dong cerita Padang. Oh iya. Aku punya grup Ekanusa Art Group. Awal SMA. Itu grup tari, randai, nyanyi, teater. Main di tim 3 bulan sekali. Pimpinan Arifin Arif. Aku penari. Jadi Mak Ija selain bisa nyanyi, bisa nari? Ya itu nari Minang, nari Melayu. Iya nari Melayu. Tari serampang 12 seperti itu Mak Ija ya. Tari pasambahan, tari piring. Kawin. Mak Ija tuh memang multi talent, sangat multi talent. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tergabung dalam satu wadah itu ya. Ekanusa Art Group. Itu di Padang. Di sini. Di sini di Taman Ismail Marzuki. Jadi, di tim ya. Pembukaan Jakarta Fair pertama, itu nari grup kita. Dengan 400 penari. Wow, yang luar biasa. Dari Padang. Iya. Juga kita nari Minang, tari yang pakai itu tari rentak, tari piring, tari apa? Tari lilin. Ada apa ketimpring ya? Apa namanya? Tadi serampang 12 apa itu namanya? Ketimpring. Tari rebana. Sama tari sapu tangan. Sapu tangan. Sama Betawi itu pertama sekali Jakarta Fair dibuka. Berarti kurang lebih tahun berapa tuh Mak Ija ya? Aku belum lahir kayaknya ya. Tahun 68. Mak Ija udah 69 ya. Mak Ija sudah luar biasa eksis di situ ya. Sedang. Lagi seger-segernya. Wow. Ya Mak Ija, kalau bisa sedikit mengulas nih, sedikit diulas gitu ya. Oke Mak Ija, ini juga mungkin ada yang ingin bertanya dari Dunsana yang ada di rumah dan dimanapun berada. Mak Ija itu kalau suami ya, orang Minang Juo. Suami ya. Suami orang Minang Juo. Padahal nggak sengaja. Jadi Jojo. Cita-citaku bukan Minang. Kenapa? Ingin memperluas aja. Tadinya cita-citanya nggak mau sama Minang, sama mana gitu, sama suku mana gitu? Yang lain gitu. Suka orang dari daerah timur ya. Jadi suka kulit hitam. Hitam manis. Iya. Tapi ya ketemu aja hitam dia emang. Hitam manis. Orang Minangko memang hitam tapi manis ya. Iya, hitam-hitam kereta api biar hitam banyak yang antri. Oke, Mak Ija, terus sekarang Mak Ija berapa putra dan putri? Ini anak cuma satu. Cuma satu-satunya. Anak kasih satu. Satu. Jalan ke satu anak. Laki-laki. Laki-laki. Waduh. Paling ganteng seluruh dunia. Wah, iya betul. Kalau kata orang tua seperti itu. Cucu satu. Perempuan cantik, paling cantik seluruh dunia. Iya, alhamdulillah. Iya cantik. Alhamdulillah Mak Ija ya. Suami, anak, cucu lengkap sehat semuanya Pak. Sampai hari ini Mak Ija alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Oke Mak Ija, mungkin Mak Ija masih ingat berapa banyak sinetron yang udah Mak Ija jajaki sampai saat ini?
Gak ingat tuh. Gak ingat. Coba Rika itu dari tahun 60. Saking banyaknya itu ya, saking banyaknya. Ya, nih makasih gambaran. Tahun 63 aja itu. 63 sampai sekarang. Setiap minggu muncul TVRI. Masya Allah. TVRI itu kan belum ada saingan kan? Belum ada saingan. Masih zaman dulu tuh TV memang TVRI ya. Betul. Yang merajai. TV lain begitu banyak serial dan seterusnya, streaming dan seterusnya. Jadi udah nggak bisa kehitung ya Mak Ija. Tapi kalau mungkin yang kira-kira bukan kalau itu jangan itu, tapi yang sangat berkesan itu ya itu tadi Mak Ija pengen ke Mekah. Karena dia terlama ya, masa puternya paling panjang. Iya, paling panjang dan ya. Ada lagi sebelum itu satu di Bali. Apa tuh Mak Ija? Lupa judulnya. Dan tapi banyak lah ya pastinya. Kalau yang panjang ya. Nah, kalau yang satu-satu lepas banyak sekali. Oh banyak sekali sampai Indosiar ya. SCTV. Pokoknya seluruh stasiun televisi tuh, semua stasiun televisi tuh udah Mak Ija jelajahi lah itu ya. Kayaknya sih begitu. Alhamdulillah. Jakarta sukses kita selalu karir Mak Ija. Jakarta ya. Kita jajah. Jadi yang tahu kalau orang pada. Aku kira nih Mak Ija ya. Aku kira tuh Mak Ija tuh dari Betawi, suku Betawi atau suku Sunda gitu. Ada yang lucu. Ternyata Mak Ija. Apa tuh lucu? TVRI tiba-tiba bikin film Padang. Mina. Kata sutradara, siapa yang jadi sini? Iya. Kata Salmar Koto. Iya. Orang Padang pasti namanya Koto. Koto. Nanti langsung aja. Oh, ini masa Padang ini. Ya, nggak tahu. Kita berdarah Minang, asli orang Minang ya Mak Ija ya. Betawi, Jawa, kalau manja Jawa, kalau nggak Betawi. Saya aku ditelepon sama si saudaranya. Iya. Lupa gue namanya. Karena sudah lama ya Mak Ija mungkin lupa ya. Sudah lama ya. Assalamualaikum. Oke itu sama. Iya. Kita nanti syuting ya. Iya. Ini cerita untuk film malam minggu. Iya. Oke. Di mana di studio aja kan. Iya. Oke. Jangan aku aja dulu. Ini cerita Padang ini. Nanti dia Padang gitu. Iya. Ini siapa ini? Aku Yusuf, Yusuf. Sorry. Oke, Salmar Koto. Sorry bang, aduh ini Anda. Wah bilang kayak dari tadi. Soalnya sama. Seperti itu ya Mak Ija ya. Ternyata memang awalnya mungkin mereka meragukan Mak Ija ini aslinya bukan orang Minang kali gitu ya. Tahu. Memang nggak tahu ya. Awalnya begitu. Rika aja menyangka Mak Ija itu aslinya orang Betawi ya. Karena memang juga pasti. Karena memang Mak Ija fasenya memang di Betawi kalau untuk komunikasi sama Mak Ija. Karena aku tinggal di Sentiong dari kecil. Keramat Sentiong Senen. Lu tahu dong Sentiong? Sangat tahu. Ulala. Talas Bulba di situ. Iya benar Mak Ija. Jadi kita udah punya saudara Sentiong juga. Iya. Desa. Iya. Jadi kental sekali. Kental ya. Kita dan aku suka bikin naskah juga kan tentang kita Betawi. Iya. Saya dia TVRI pernah dengar nggak? Butir-butir pasir di laut. Iya. Masih lo nggak dengar banget. Kayaknya belum lahir deh itu Mak Ija. Itu kenal banget tuh serial. Iya. Ntar boleh deh aku lihat-lihat di YouTube. Butir-butir pasir di laut. Orang Stompul, aku yang main guys dan sebagainya. Jadi memang dari cerita Betawi juga semangat anak Betawi. Aku bikin sendiri Leha. Leha anak Betawi aku bikin juga. Saya suka nulis juga. Iya. Kayak gitu. Oke Mak Ija, kali ini apakah harapan dan pesan dari Mak Ija untuk generasi muda Minang? Mungkin bukan cuma Minang aja kali seluruh ya. Umumnya di film kan, di teater atau di dunia kesenian aja. Iya. Kalau buat mereka yang berbakat, yang punya keinginan itu, cobalah untuk melakukannya dengan serius. Dengan serius ya. Dengan nggak melupakan sekolah tentu saja. Betul. Karena sekolah nomor 1. Betul. Pendidikan nomor 1. Ya, artis itu harus cerdas. Betul.
Kalau tidak cerdas, nggak punya skill bagus. Dia kan jadi cuma tontonan yang kadang-kadang orang dulu zaman kita tidak pernah bicara tentang penghasilan, tidak ya. Nanti itu akan mengikuti kita. Iya, betul. Kalau skill kita tinggi, kemampuan kita tinggi, tentu kenapa tidak? Harga bayaran pun tinggi. Itu ya Maija ya. Iya. Apalagi ada prestasi. Prestasi. Kalau ini kan nggak berapa ya? Maija motor berapa? Aku udah malas ya. Pengen main apa ini? Tidak, harus dari hati. Iya, harus punya dedikasi, punya apa ya? Perhatian memang jiwanya ke sana. Iya, benar Maija. Nggak bisa dilarang. Iya. Karena sedikit kilas balik pernah sakit ketika dilarang itu. Oh iya. Sakit ketika dilarang untuk aku tuh berkarir. Iya. Kata abang yang tua jangan dilarang dia. Iya, biarkanlah lepas. Biarkan, tapi awasi. Betul. Nah, kata abahku, oke lah. Abahku juga demokratis meskipun dia seorang buya, ulama ya, ulama besar. Tapi jangan lurus. Iya. Cobalah yang alirannya yang agamis. Saya tadi, alhamdulillah. Iya. HSBI, Muda Seni Budaya Islam. Aku aktif di HMI Islam. Iya. Kuliah di Ibnu Khaldun. Oh, jadi Maija kuliah di Ibnu Khaldun di sini Jakarta ya? Iya, sekolah di Muhammadiyah. Sekolah Muhammadiyah. Jadi semuanya memang agama ya. Itulah sebabnya. Alhamdulillah Allah kasih aku kok menangnya di Mak Ingin Naik Haji. Iya. Dan itu sukses awal karirnya. Filmku satu-satunya aku peran utama. Iya, betul, luar biasa Maija. Kenapa? Ini bikin aku penasaran. Aku merasa pemain yang punya bakat, tapi dulu kan tahu sendiri, kalau nggak cantik, seperti tidak peran utama. Aku nggak mau main sembarangan yang peran kecil-kecil ngapain. Sudahlah. Jadi harus cantik face dulu utama gitu ya? Selalu. Kenapa sih? Nah, sampai umur 30 aku diwawancara. Aku penasaran karena aku ternyata salah lahir di sini. Mestinya gue di Hollywood. Hollywood tidak kenal tampang cantik, tapi skill dan bakat yang besar. Kemampuan yang besar sampai. Nah itu aku penasaran gue itu di situ. Main dapat peran tambahan, peran pembantu utama pun tidak. Tapi terjawab ketika umur 60 tahun. Aditya Gumai bicara, Mak masih pengen jadi peran utama film. Jangan ngomong lu. Ini negeri lu Indonesia mana ada peran utama orang udah ibu-ibu udah sepuh. Udah ibu-ibu gitu ya. Gua mau bikin. Judulnya Mak Ingin Naik Haji. Alhamdulillah. Booming. Aku tuh alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Allah. Aku bersyukur. Mudah-mudahan ya Allah. Jadi dan gampang sekali bikin. Dan jadi dan sukses alhamdulillah. Hasilnya kita bagikan kepada ibu-ibu yang tidak mampu pergi haji. Hasilnya keuntungan. Hasil dari keuntungan emak naik haji itu. Dan syuting di Mekah. Syuting di Mekah langsung ya. Alhamdulillah. Jadi memang itulah jalan kita kata Allah. Iya, betul aja. Karena mungkin aku pikir karena kesetiaanku pada jalur ini. Aku kan nolak kalau peran yang aku lihat peran apa? Adegannya gini-gini. Jangan langsung tolak gitu ya. Kalau nggak sesuai dengan hati dan karakter kita tolak. Kostumnya harus yang gini. Aku dulu suka seksi-seksi tapi kalau untuk film nggak mau. Enggak, jangan. Usah. Aku isi suara aja. Jual suara. Dulu jadi dubbing ya? Dulu dubbing. Dubbing. Iya, dulu aku mimpin dubbing banyak. Jadi saya uang di dubbing aja. Apa ya? Hadiah kayaknya ya. Hadiah rezeki kesetiaanku terhadap jalur yang terhingga benar-benar Maija. Jalur yang diamanatkan oleh orang tua. Iya. Justru dengan di usia kita yang sudah tidak muda lagi. 60. Subhanallah. Kesuksesan itu datang ya Maija ya. Alhamdulillah. Maija naik haji. Tahu nggak? Apa itu? Bulan Juli gue ke Mekah itu. Jadi gue ulang tahun tuh Juli. Mengapa saya bikin film di sana? Ya Allah. Mak ingin naik haji. Emang itu hadiah ulang tahun terindah dan terbesar Allah berikan untuk Maija. Sampai aku takut untuk tidak bersyukur ya Allah. Ya Allah. Sampai setiap detik aku takut untuk tidak bersyukur. Oke, baik Maija, alhamdulillah. Tadi harapan tadi pada anak-anak. Pada anak-anak generasi muda. Kalau muda. memang ada keinginan ke sana. Iya, serius. Kemudian anakku nurunin. Dia malah lebih akademis. Dia IKJ. Oh, IKJ. Dulu kan belum ada IKJ dulu. Sekarang ada ya. Dia di IKJ, kemudian dia juga full. Jadi di film juga. Jadi anak Maija sekarang turunin bakat karir Maija ya? Film. Perfilman. Suamiku juga film. Jadi
kuliah perfilman, sekarang juga mungkin udah banyak filmnya ya. Udah merambah. Ini nggak terlalu banyak juga. Karena kita kan orang yang idealis. Iya. Terlalu milih, kadang-kadang kan milih. Milih peran. Jadi bukan betul ya Mbak Ija ya. Bukan hanya semata-mata uang ya, tapi peran cocok nggak sih ini sama kita, sama karakter kita gitu ya Mbak Ija ya. Alhamdulillah. Oke, baik Mbak Ija. Selanjutnya apa nih tanggapan dari Mbak Ija ya kan tentang kesenian Minang yang berada di perantauan, tepatnya yang ada di Jakarta gitu Mbak Ija? Agak ada rasa rindu ya. Rindu. Karena dulu Minang ini pernah jaya menurut saya. Itu masih zaman-zaman remaja sering main. Kita bikin pementasan di Gelora Bung Karno, di Gedung Kesenian. Dan aku punya grup juga untuk itu. Sekarang ini nyaris kayak nggak ada. Nyaris hilang. Itu yang aku rindukan itu. Kenapa sih? Aku bandingkan kepada kesenian Batak. Gitu. Yang luar biasa persatuan mereka. Persatuannya itu. ya. Kenapa kita enggak? Kita lebih banyak orang kaya loh. Wah, orang Minang tuh banyak yang sukses Mbak Ija. Sangat banyak sukses. Ada yang bilang gini, sinis. Orang Padang itu kalau diundang dia datang. Kalau diminta sumbangan ya gitu dah. Ya ada sih beberapa. Ada. Artinya kalau Batak enggak. Betul-betul maka full. Demi. Maka dia selalu bikin. Nah aku pengen di Stora itu sekali dulu lah bikin drama Minang yang kan banyak sekali itu. Aku pernah mainin Malin Kundang sering. Malin Deman, Malin Diano. Putri Bungsu, itu masa lumayan ya. Oke baik Mbak Ija, sebaiknya menurut Mbak Ija ada nggak sih ide-ide gitu ya, ide-ide kedepannya tuh gimana untuk kita orang Minang khususnya? Iya sebenarnya banyak ya ide. Waktu Gebu pertama dibikin tahun berapa itu? Gebu Minang. Ya, Gebu Minang. Itu kan Pak ikut dalam ikut rapat pertama itu dengan wali kota kita siapa? Wali kota yang baru atau yang lama? Yang dulu. Itu dia kan yang mimpin, aku ya yang senior ikut tuh. Nah setelah itu jalan itu, tapi aku nggak melihat ada semacam gebrakan, semacam pertunjukan apa yang besar gitu. Itu yang kutunggu sebetulnya. Sampai aku pernah bilang sama Uni Eli Kasim itu, kenapa sih ini kita nggak bikin lagi ini dulu? Nggak tahu lah Uni ini. Uni pula sibuk aja sama grupnya doang. Uni keliling-keliling dunia enak. Kita nih yang lain coba lah. Mana coba lah nih. Iya harus gitu doang ngomong sampai situ aja. Ngomong Uni Nur saya juga. Terus apa lagi? Dalin Gampai apa? Aku selalu protes ngomong. Ketemu dengan Nuskan Sarif. Ini kita nih aduh ya dong bikin dong nih gue yuk kita buat yuk. Jadi ide yang bagusnya tuh menurut Mak Ija tuh apa tuh? Kita bikin ini apa konser Minang. Ini kayaknya aku dengar ada malam yang di Story ini menarik nih. Tapi cuma dagang doang. Kuliner doang ketawa deh. Masuk tuh bikin pementasan kayak tapi ada bazar, kenapa enggak? Bazar seperti masakan khas ranah Minang. Itu sudah banyak kalau itu. Sering kali. Jadi orang coba pikir sekarang ini Minang ini nggak jauh dari dagang itu doang. Orang Padang udah di mana-mana. Di Mekah aja ada bagaimana urusannya. Gitu. Di Cina saya kemarin ke Taiwan ada. Jadi bikin konser musik barangkali seperti itu. Apa aja yang penting Minang. Yang penting Minang. Nah sekarang festival lagu Minang aja. Gak ada orang bikin. Memang sudah lama orang sih. Coba bikin di Padang saya dengar tuh. Tapi nggak ada festival denungnya juga. Lagu Minang ya. Tapi nggak ada gemanya kemana-mana. Aku pikir di sini ya kepertunjukan lah. Di mana tampil lah artis Minang ini. Yang udah senior apa yang kita kumpulkan artis-artis Minang bersatu di satu wadah gitu ya. Setelah Ali Kasim, gak ada nama lain siapa coba? Iya sih. Belum ada pengganti Ali Kasim. Padahal banyak senior kita yang luar biasa. Rita Sikumang suaranya bagus. Ratu Sikumang. Itu cuman ya kaset-kaset aja. Karena hasilnya tampilkan gitu.
sesuatu yang istimewa gitu ya, sesuatu yang aku sih pengennya gebrakan gitu ya, konser. Apakah itu festival lagu Minang nasional, apakah itu pementasan sebuah cerita Padang, Malin Kundang misalnya, Malin Depan, Malin Duan, banyak sekali ceritanya. Iya ya, dibikin drama musikal. Boleh musikal, boleh drama serius boleh. Oh, seperti itu Maija ya, itu ide yang sangat luar biasa dari Maija ya. Aku merindukan itu sebetulnya, dan masih bisa main jadi ibu Malin Kundang sering kan aku. Kalau di film aku suka main jadi ibunya Malin Kundang, jadi Miswar beberapa kali itu. Iya. Ada yang komedi juga aku main juga. Waktu itu Septian jadi Malin Kundang, jadi ibunya. Oh, jadi Maija pernah berperan ya sebagai ibu dari Malin Kundang yang durhaka kepada orang tuanya. Semoga tidak ada lagi yang Malin Kundang. Film ada loh, Malin Kundang. Film ada. Tapi waktu itu aku masih jadi penari, penarian di kapal. Baru umur 18 tuh. Yang manjai Malin Kundangnya si Putu Wijaya. Kita syuting di Pulau Babi. Oh, di Pulau Babi. Di Pulau Babi di Kepulauan Seribu. Oh ya. Jadi itu cuma itu, sekarang mah nggak ada lagi. Ya Allah. Salah asuhan orang pernah bikin kan. Iya. Tenggelamnya kapal Kanderwi. Iya. Banyaklah ya. Tapi aku pengen tuh pementasan. Semoga cepat segera terrealisasi ya bagi yang pendengar nanti nih ya. Itu bos-bos turun tangan. Iya, makanya Maija, semoga ini didengar nih, semoga cepat terrealisasi. Oke Maija, sip. Udah aku masih sehat, masih bisa ikut. Udah ya. Terima kasih. Masih lanjut. Oke. Jadi kalau bisa gini, kalau ada yang nanya tuh jangan diulang lagi sih. Jadi harapannya sekali lagi untuk kesenian Minang itu sekali lagi bisa. Harapannya. Jadi kalaupun nanti ada boleh jadi dusana yang ingin kamado acara apa segala macam itu maksudnya juga acara bazar kuliner bazar event pementasan tapi yang penting Minang jadi bangkitlah Minang itu maksudnya bangkitlah Minang di perantauan itu maksudnya kalau bisa dari sana. Oke. Dari harapan dulu ya? Ya, ulang lihat tambahan sekali lagi. Ya sekali lagi gitu kan harapannya. Ya harapan. Kesimpulannya. Salah. Oke, baik Mbak Ija, sekali lagi nih harapan dan kesimpulan gitu ya, kesimpulan terakhir gitu ya. Seperti apa tuh Mbak Ija? Ya, mungkin bukan cuma Mak saja ingin begitu. Artinya semua seniman yang berasal dari Minang barangkali merindukan hal yang sama, bahwa kesenian Minang ini bangkit kembali. Bangkit kembali ya. Dan secara lebih besar, tidak sekelompok-sekelompok. Iya, betul sekali. Orang bukan cuma tahu Minang ini gudangnya makanan. Di mana-mana restoran Minang nomor 1. Iya, betul. Bahkan sampai di bulan katanya. Sampai di bulan ada restoran Padang. Tapi keseniannya kemana gitu. Iya. Itu yang aku kepengen, yang aku rindukan seperti dulu itu. Kita masih punya tempat istora atau gedung kesenian atau apa. Ya, kita harus bangga kan itu. Aku sangat-sangat bangga. Iya, betul aja. Uni Ari Kasim sudah mengangkat itu kemana-mana. Sampai ke luar negeri ya. Ari Kasim. Tapi di sini dia tidak banyak berbuat menurut aku. Dia akan diundang, dia akan datang kalau diundang. Iya, betul sekali. Tapi untuk menyelenggarakan dia mungkin nggak mampu, untuk nggak ada waktu atau sebagainya. Sibuk ya. Seringkali aku pernah bertemu ngomong itu, dia bilang, ya gimana? Ini harus ada orang-orang yang membuat itu. Yang seniman tinggal dilibatkan saja. Iya, betul Mbak Ija. Cari uangnya ya itulah pada para konglomeratnya Penginang itu kan banyak. Iya, betul. Dulu grup aku sering
sekali latihan di tempatnya Hasim Ning itu kan istrinya keluar Padang tuh yang Unida itu. Selalu yang tampung kita sering membiayai kita, alhamdulillah. Maka kita sering muncul di TV di mana. Tapi grup tersebut tidak ada sekarang, grup aku itu. Ini buat aku semacam kok nggak ada ya Mina. Aku bilang di tim pun kok nggak ada Mina. Jawa terus. Betul. Wayang wong, wayang. Kemana Mina? Makanya ini Mbak Ija, bagi Dunsana mungkin yang mendengar ya pembicaraan kita pada hari ini ya, yang ingin mengadakan pementasan ataupun bazar kuliner ya Mbak Ija, atau apalagi, ayo kita bangkitkan, bener ya Mbak Ija ya, kita bangkitkan. Kalau kuliner sih kayaknya sudah jalan ya. Sudah jalan ya? Aku kira kuliner di mana-mana ya. Iya, berarti Mbak Ija sering juga barangkali dapat undangan kuliner ya? Iya, aku suka aja. Cuma yang ini yang kesenian tentang ini yang serius ini, teater, film. Itu mesti kayaknya harus lebih disuntikin semacam hormon apa gitu kali ya. Iya, betul sekali Mbak Ija. Itu harapanku. Barangkali juga harapan dari setiap seniman-seniman bahasa dari sana. Iya. Oke, alhamdulillah Mbak Ija, perbincangan kita semakin asik, semakin hangat ya. Terima kasih nih Mbak Ija atas kehadirannya pada hari ini. Di waktu Mbak Ija yang begitu padat bisa bisa hadir gitu ya. Enggak. Padat juga enggak. Lagi jadi pengacara. Pengacara. Pengangguran banyak acara. Pengacara ya Mbak Ija ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya Mbak Ija atas kedatangannya, terima kasih atas kehadirannya. Kita doakan juga Dunsana yang di rumah, yang dimanapun saja berada, kita doakan semoga Mbak Ija diberikan selalu kesehatan, umur yang panjang ya Mbak Ija ya. Alhamdulillah, sukses selalu dan berkarya selalu. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana kasadonyo, jangan lupa ya datang dan saksikan Festival Kampung Kuliner Minangkabau 2022. Tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022 pukul 10 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat, bertempat di lobi teras utama City Plaza Ramayana Ciledug, Tangerang. Nanti dimeriahkan oleh berbagai pertunjukan kesenian tradisional Minangkabau dan akan ada 50 stand kuliner legendaris Minangkabau yang didatangkan dari langsung Sumatera Barat. Terus diselingi juga oleh berbagai pertunjukan kesenian khas Minangkabau, seperti misalnya tarian, nyanyian, permainan agari, talk show, pertunjukan randai sulap, magic show, dan lain sebagainya. Ya, jangan lupa datang ya, jangan datang.